masih bagus kalau Juni ya. Nyusun sebelah Bapak. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi PDIP, Dolfi Othniel Frederick Palit mengingatkan Menteri Keuangan, Menkeu, RI, Purbaya Yudisadewa dalam rapat di Komisi 11 DPR pada Senin, 8 Desember 2025. Dolfi menyoroti potensi defisit APBN sebesar 7 triliun pada 2026 terkait kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, MBDK, yang tidak jadi ditetapkan. Mendengar hal itu, Menkeu Purbaya pun mengungkapkan terima kasih atas masukan Dolfi. Di APBN 2026 sudah ditargetkan belum sebagai penerimaan? Sudah Pak, itu Berapa Pak? ditargetkan 7 triliun rupiah Pak. Tapi Kenapa waktu itu ditargetkan dimasukkan dalam itu? Ini kan berimplikasi di 2026 Pak Menteri, penerimaan negara kita kurang lagi 7 triliun. Sementara belanjanya sudah ada. Kan gitu Pak. Karena yakin ada 7 triliun, di belanja jadi ada 7 triliun kan? Ya. Kan jadi ini Pak. Ujung-ujungnya defisitnya yang nambah 7 triliun. Nah ini tolong Pak, perencanaan seperti ini agak disiplin. Kalau memang kita belum, jangan dimasukkan sebagai penerimaan. Karena implikasinya 7 triliun kita ada di belanja. Ketika penerimaan ini nggak tercapai, ditutup lagi oleh defisit 7 triliun. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung. Karena ketidakcermatan dari Kementerian Keuangan merencanakan penerimaan. Jadi kalau sejak awal ini memang tidak dijalankan, jangan Pak. Jangan dimasukkan. ya Pak, ke depan akan seperti itu. Cuman kan ini yang 23 juga, yang 23 juga belum direncanakan. Saya pikir bisa mengurangi itu. Tapi begini, saya yakin kita bisa tumbuh lebih cepat. Saya yakin setelah triwulan ke-1, ke-2 sudah kelihatan posisinya seperti apa. Kita akan jalankan ini. Jadi ya ada ketidakpastian, tapi kan ketidakpastian selalu ada. Yang ini tadi yang bea keluar bisa mengurangi beban tadi to some extent. Jadi saya pikir resiko seperti ini akan selalu ada. Cuman ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi. Karena kan waktu masuk sini kan ini udah ada kan anggaran ini, dan kondisi waktu itu semuanya masih kelihatannya masih bagus kalau Juni ya. Nyusun sebelah Bapak. Terima kasih masukannya Pak Dolfi, akan kita perhatikan terus. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Purbaya pun juga banyak mendapat pertanyaan dari sejumlah anggota DPR terkait berbagai persoalan lain seperti penermuan pajak dan kondisi ekonomi RI. Kami sedang melakukan transformasi yang fundamental mengenai ketiga perusahaan ini, Pak Ketua. Yang pertama adalah kereta api, yang kedua Inka, yang ketiga adalah Pelni. Yang pertama bahwa memang supporting dari PMN ini hanya sebagian daripada total investment yang kita lakukan kepada ketiga perusahaan ini. Yang pertama adalah untuk kereta api. Tahun depan kita akan melakukan elektrifikasi di 5 kota, Pak. Termasuk di Jakarta itu adalah kereta api listrik sampai dengan Jabodetabek. Kemudian sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Rangkas Bitung, sampai dengan Sukabumi. Ini sebetulnya dalam rangka menjadikan kereta api Indonesia sebagai memberikan pelayanan publik yang baik ke depannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang melakukan salah satu fokus kami adalah keselamatan, Pak. Bahwa memang saat ini kita mewajibkan penjagaan daripada setiap pintu perlintasan 24 jam. Ini juga menjadi bagian daripada kita. Yang ketiga adalah kita melakukan transformasi daripada gerbong kita. Ini juga wajib karena bagi kami, saya sendiri khususnya memimpin sendiri transformasi ini dan menyampaikan bahwa setiap keselamatan daripada orang ini menjadi tanggung jawab KAI karena ribuan orang yang setiap tahun harus kehilangan nyawa daripada pintu perlintasan ini. Makanya kita minta bahwa ini harus menjadi transformasi yang wajib daripada KAI. Ini tadi luar biasa ini Pak. Pak Ikel ngingetin saya juga ini. Pak Doni meminta KAI pakai Inka, Inkanya harus pakai produk dalam negeri. Jangan Inkanya malah yang impor. Itu penting itu. Jadi ininya sudah circle-nya jalan, tapi ini dibuka di belakang, pintunya yang buka belakang. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Ketua. Dari Pak Dolfi tadi untuk rasio perumahan 321 untuk itu merupakan kewajiban pengembang. Kami akan coba ingatkan lagi Menteri PKP untuk menjalankan itu. Kami akan monitor lah dengan lebih serius dijalankan apa enggak.
Terus yang kedua untuk SMF, PT SMF kan minta 6,68 triliun. SMF itu tidak di bawah Danantara, Pak, tapi di bawah Kementerian Keuangan. Dan ini permintaannya untuk proyek perumahan yang 350.000 program pemerintah. Dan sebagian banknya sudah commit, jadi PT SMF perlu mereimburse ya pengeluaran dari perbankan itu. Jadi sepertinya tidak bisa dipotong sekarang. Tapi kalau untuk tahun depan kita akan rencanakan lebih baik lagi, Pak. Karena basically ini di luar yang pembayaran yang 9 triliun tadi. Jadi beda sama itu, Pak. Itu mungkin, Pak. Terus dari Pak Holik ya, untuk bencana mungkin nanti BNPB atau Pak Presiden yang akan menjelaskan lebih detail tentang bencana. Tapi ya sudah dialokasikan dengan cukup besar untuk rehabilitasi sistem perekonomian di sana, seluruh infrastruktur saya pikir sudah tertutup, ada dananya cukup. Dan nanti untuk 3 provinsi di sana ada perlakuan khusus untuk transfer ke daerahnya, Pak. Itu dari kami itu, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua menanggapi Pak Menteri Keuangan terkait dengan MBR. Pak Menteri, karena ini ada di pembiayaan. Pembiayaan itu disusun oleh Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu ke depan Pak Menteri Keuangan, agar pembiayaan untuk MBR ini tidak selalu menjadi beban dari pemerintah, tidak selalu menjadi beban pemerintah, padahal undang-undang juga mengamanatkan ada tanggung jawab pengembang. Jadi pembiayaan untuk MBR ini juga disertai dengan kinerja itu, Pak Menteri. Jangan hanya jadi beban pemerintah, beban pengembang juga harus dilaksanakan ke depan. Dan di dalam Undang-Undang APBN 2026, ketika kita bahas asumsi di sini tentang pembiayaan, itu salah satu kesimpulan rapat kerja kita. Jadi nanti 2026 sudah ada progres, Pak Menteri, terkait dengan kewajiban pengembang itu. Pada siang hari ini, yang jelas Pak, semua pesan-pesan dari Ketua dan anggota untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan akan kami jalankan dengan serius. Terima kasih atas persetujuan ini. Mudah-mudahan semuanya dijalankan dengan baik oleh Danantara dan PT SMI sehingga SMF sehingga berdampak yang baik secara optimal buat masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Keuangan dan jajaran BP BUMN yang telah menyelesaikan rapat ini dengan cepat, segera, dan produktif, Pak. Minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dan mengucapkan alhamdulillah rapat ini saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.